Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bagian kedua dari bab bilangan, yaitu bilangan pecahan. Yang pertama, kalian harus kenal dulu bilangan pecahan itu gimana. Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Contohnya di sini ada kue ulang tahun. Nah, kue ulang tahun ini dibagi jadi 4 bagian. Berarti kita bisa lihat nih, ada kue yang sudah dimakan dengan ada kue yang belum dimakan. Kalau kamu bisa lihat sendiri, ini totalnya itu 4 bagian, sedangkan yang dimakan itu adalah 1 bagian. Jadi, kue yang sudah dimakan itu adalah 1 bagian dari 4 bagian totalnya. Jadi, ditulisnya adalah 1/4. Nah, ada kue yang belum dimakan, jadi kita tinggal hitung. Kalau kue yang belum dimakan berarti 1, 2, 3. Ada 3 bagian dari 4 total keseluruhan. Nah, bisa ya dipahami? Bentuk umumnya itu adalah A per B. A per B. A sama B ini misalkan bilangan. Bilangan bebas ya, yang pasti bilangan bulat. Nah, yang A ini di atas namanya pembilang, yang B yang di bawah itu disebut penyebut. Oke, untuk pecahan, ada pecahan yang senilai. Pecahan senilai itu maksudnya adalah pecahan-pecahan yang nilainya sama. Contohnya gimana? Nah, ilustrasinya gini. Kamu lihat lingkaran yang ada di sini. Untuk yang sebelah kiri ini, ada satu lingkaran dibagi jadi 2 bagian. Jadi yang diwarnai pink ini adalah 1 bagian dari 2 total keseluruhan. Jadi dia 1/2. Nah, lingkaran yang sama, untuk yang di tengah, kita bagi jadi 4 bagian. Sedangkan yang diwarnai pink sama-sama sebanyak yang setengah tadi. Tapi untuk kasus yang begini, dia jadi 2 bagian kan? 2 bagian dari 4 total keseluruhan. Dibandingkan lagi yang ketiga, kita bagi lagi lingkarannya jadi 8 bagian. Nah, yang diwarnai pink tetap yang sama, tapi ini udah berapa bagian? Udah 1, 2, 3, 4 bagian dari 8 total keseluruhan. Jadi, pecahan yang senilai di sini itu setengah dengan 2/4 dengan 4/8. Maksudnya adalah nilainya sama. Hanya saja total keseluruhannya beda. Kalau ini 1 bagian dari 2, kalau ini yang tengah 2 bagian dari 4, kalau yang ini 4 bagian dari 8. Tapi sebenarnya nilainya itu sama. Nah, kalau dia tidak ada gambar, misalkan gini, contohnya dikasih di soal misalnya setengah. Kita mau cari pecahan yang senilai dengan setengah itu berapa aja. Kamu bebas mengalihkan angka 1 dan 2 ini dengan angka berapa aja. Yang pasti harus sama. Nah, ini Ibu contohin misalnya dikalikan 2. Jadi yang atas 1 kita kali 2, yang bawah itu 2 kali 2. Hasilnya kan jadi 2, yang bawah jadi 4. Jadi 2/4. Nah, 2/4 itu pasti senilai dengan setengah. Buktinya mana? Ya, gambar ini tadi. Nah, itu kan kalau dikali, atau bisa juga disederhanakan. Misal yang dikasih tahu di soal 4/8. Kita mau cari tahu pecahan apa atau pecahan berapa yang senilai dengan 4/8. Jadi kita cukup cari angka yang sama-sama bisa membagi 4 dan 8. Kamu cari angka yang 4 sama 8 ini sama-sama bisa dibagi berapa? Nah, 4 sama 8 ini kan sama-sama bisa dibagi 4. Kita bagi 4 yang atas, kita bagi 4 yang bawah. Jadi 4 bagi 4 yang atas 1, 8 bagi 4, 2. Jadi 4/8 itu pasti nilainya sama dengan setengah. Buktinya ya gambar ini tadi. Atau kita mencari angka yang lain, contoh yang lain nih, 9/12. Kalian diminta untuk cari pecahan yang senilai dengan 9/12. Nah, kamu cari angka yang 9 sama 12 itu sama-sama bisa dibagi berapa? Nah, di sini kebetulan sama-sama bisa dibagi 3. Jadi 9 bagi 3 itu 3, terus yang bawah 12 bagi 3 itu 4. Jadi 9/12 sama 3/4 itu nilainya sama. Paham ya pecahan yang senilai? Nah, bagian yang kedua adalah kita harus bisa membandingkan bilangan pecahan, besar atau kecilnya, sama seperti bilangan bulat yang kemarin. Nah, ada 3 bagian. Yang pertama, kalau penyebutnya itu sama, jadi gampang,
kita tinggal bandingkan pembilangnya. Pembilangnya makin besar, maka nilai pecahan juga akan semakin besar. Contohnya nih, ada 3/5 sama 1/5. Penyebutnya kan sama nih, sama-sama 5. Jadi kita tinggal bandingin atasnya aja. Jadi kalau makin besar pembilangnya, berarti dia nilainya makin besar. Nah, tinggal bandingin 3 sama 1 lebih besar siapa? 3 itu lebih besar dari 1, berarti dapat jawabannya. 3/5 pasti lebih besar dari 1/5. Logikanya gimana? Misalkan ada 3 kue, dibagi dengan 5 orang, ada di keadaan besok harinya misalnya ada 1 kue dibagi 5 orang. Nah, 5 orang sama-sama 5 orang ini akan dapat bagian yang lebih banyak mana? Dari 3 kue atau 1 kue? Masih 3 kue kan? Nah, itu dia. Yang kedua, misal nih, 8/11 dengan 4/11. Sama-sama 11 penyebutnya, jadi kita tinggal bandingkan pembilangnya. Jadi 8 sama 4 itu lebih besar 8 kan? Berarti dia 8/11 itu pasti lebih besar daripada 4/11. Contoh yang satu lagi, 2/9 dengan 7/9. Penyebutnya masih yang sama, berarti tinggal bandingkan 2 dan 7. 2 sama 7 itu lebih kecil atau lebih besar? 2 itu lebih kecil daripada 7. Jadi 2/9 itu lebih kecil daripada 7/9. Itu untuk yang penyebutnya sama. Nah, kalau yang pembilangnya sama, nih, jika pembilangnya sama, berarti yang kita bandingkan itu penyebutnya. Nah, kalau ini kebalikannya yang tadi, penyebutnya semakin besar, maka nilainya pasti makin kecil. Contohnya, 3/5 dengan 3/8. Pembilangnya kan sama nih, sedangkan penyebutnya beda. Nah, 5 sama 8 itu lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil ya, 5 itu lebih kecil dari 8. Berarti, karena 5 lebih kecil, berarti 3/5 malah kebalikannya, semakin besar daripada 3/8. Kok bisa gitu? Logikanya balikin aja kayak tadi. Misalnya 3 kue, sama-sama ada 3 kue, tapi 3 kue yang pertama itu dibagi sama 5 orang. Terus 3 kue yang lain dibagi sama 8 orang. Nah, pasti yang dibagi 8 lebih sedikit kan didapat. Jadi lebih banyak yang 3 kue dibagi 5 daripada 3 kue dibagi 8. Nah, contoh yang kedua, 2/9 dengan 2/5. Pembilangnya masih sama-sama 2 kan? Nah, tinggal lihat penyebutnya. Penyebutnya itu kan 9 sama 5. 9 itu lebih besar dari 5, ya kan? Berarti 2/9 itu lebih kecil daripada 2/5. Contoh satu lagi, 7/10 dengan 7/13. Pembilangnya sama-sama 7, penyebutnya 1, 10, 1, 13. 10 itu lebih kecil atau lebih besar dari 13. Karena 10 lebih kecil dari 13, berarti 7/10 itu lebih besar daripada 7/13. Bisa ya? Jadi ingat lagi, kalau pembilangnya yang sama, berarti lihat penyebutnya. Nilainya malah berkebalikan. Penyebutnya makin gede, nilainya makin kecil. Tapi kalau penyebutnya yang sama, pembilangnya makin besar, maka nilai pecahan semakin besar. Nah, keadaan yang ketiga, jika pembilang sama penyebutnya sama-sama beda semua, caranya adalah yang paling cepat kali silang. Contohnya nih ya, misalnya ada bilangan A, B, C, D, A per B dengan C per D. Angkanya ini semua beda. Kita mau bandingin lebih besar sama lebih kecilnya. Kali silang. Yang D kita kali ke A, terus nanti yang B kita kali ke C. Nah nih, jadinya A dikali D, kotak-kotak yang di sebelah kiri, A duluan, baru nanti yang di sebelah kanan jadi B kali C. Jadi tinggal kita kali, nanti mana yang lebih besar ya berarti dia yang lebih besar. Contoh nih ya, misalnya 3/7, kita mau bandingin dengan 4/9. Kali silang, berarti 9 kita kali ke 3, terus nanti 7-nya dikali ke 4. Nah, ini dia. Jadinya adalah 3 kali 9, jangan salah meletak ya. 3-nya kan di sebelah kiri nih, 3 kali 9 itu di sebelah kiri, terus 4 dikali 7-nya di sebelah kanan.
3 kali 9 itu berapa? 27. Terus 7 kali 4 itu berapa? 28. Nah, 27 sama 28 itu lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Jadi jawabannya 3/7 itu lebih kecil daripada 4/9. Oke, kalau udah bisa bandingin pecahan, ini ada tambahan tentang pecahan yaitu desimal, persen, dan per mil. Desimal ini memang bilangannya beda, bukan bilangan pecahan, tapi dia ada hubungannya sama pecahan. Jadi ketiga ini ada hubungannya sama pecahan ya. Desimal, persen, dan per mil. Nah, persen itu simbolnya kayak gini, pasti udah tahu kan? Per mil itu simbolnya begini, nolnya 2 di bawah. Kita bahas satu-satu. Yang pertama desimal. Desimal itu ditandai dengan penggunaan koma. Contoh, apa hubungannya dengan pecahan? Misalnya, ada pecahan 3/5. Kita mau bikin dia dalam bentuk desimal. Nah, caranya ada 2. Bisa kamu kali bawahnya. Angka yang bawahnya ini kan penyebutnya itu 5. Kalau bisa kita bikin jadi 10. Nah, kamu kali jadi berapa? Supaya jadi 10. Nah, 5 itu kan kali 2 jadi 10. Kita kali 2 lah, 5 kali 2 10. Terus yang atas juga 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, kalau udah 6/10, ini kan sama dengan 0,6. Dapatlah desimalnya. Atau cara lain, 3/5 langsung dibagi aja ke bawah. 3 bagi 5 bisa ya bagi ke bawah, jadinya 0,6. Jadi jawabannya pasti sama-sama 0,6. Itu hubungannya pecahan sama desimal. Jadi bilangan desimal bisa diubah dalam bentuk pecahan, bilangan pecahan juga bisa diubah dalam bentuk desimal. Yang kedua itu persen. Kalau persen ini nilai pecahannya, dia pecahan juga, tapi penyebutnya itu 100. Jadi kita bisa ubah, misal contoh yang sama, 3/5. Kita mau buat 3/5 ini dalam bentuk persen. Ingat ya, penyebutnya 100. Berarti nanti si 5 yang di bawah ini kita harus ganti jadi 100. Caranya gimana? Kita kali sama angka 20. 5 dikali 20 kan 100. Berarti kali 20. Bawah kali 20, atas kali 20. 3 kali 20 itu 60. Nah, kita dapat dia 60/100. Per 100-nya ini tinggal diganti jadi persen, tinggallah 60. Jadi jawabannya 60%. Atau kalau misalnya angka di bawahnya ini nggak bisa dikali angka jadi 100, misalnya angkanya 6, kan nggak bisa tuh jadi 100. Kita nggak bisa 6 kali berapa jadi 100. Nah, kayak tadi aja, tinggal dibagi ke bawah, jadiin desimal dulu. Nah, ini kan 3 bagi 5 itu 0,6. Setelah jadiin desimal, dikali aja sama 100. 0,6 dikali 100 jadi 60%. Itu dia. Terus yang ketiga, per mil, simbolnya gini. Per mil itu sama kayak persen, cuman bedanya persen itu per 100, per mil itu per 1000. Jadi caranya sama banget sama persen. Misal nih kita ambil contoh yang sama, 3/5. Kita mau buat dia jadi per 1000. Berarti 5 ini dikali berapa supaya dapat 1000. Kebetulan bisa angkanya pas, 5 dikali 200 itu 1000. Berarti kali 200 bawah, atas juga kali 200. Jadinya 600/1000. 600-nya dibikin, per 1000-nya tinggal diganti jadi per mil. Itu yang dia angkanya bisa langsung dikali jadi 1000. Nah, kalau misalnya nggak bisa, sama kayak tadi, kita jadikan desimal dulu. 3/5 itu kan tadi 0,6 dibagi ke bawah. Kalau per mil, tinggal dikali sama 1000. Jadinya 600, terus tambahin simbol per mil di ujungnya. Oke, itu tentang desimal, persen, dan per mil. Selanjutnya adalah operasi hitung bilangan pecahan. Tadi kan udah kenal pecahan, terus udah bisa bandingin. Sekarang kita harus bisa menghitungnya. Operasinya kan ada penjumlahan, pengurangan, kalian, dan pembagian. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Ini kan konsepnya sama, kita gabung aja. Penjumlahan sama pengurangan bilangan pecahan itu hanya dapat dilakukan kalau penyebutnya sama. Jadi kalau penyebutnya sama, itu bisa langsung ditambah atau bisa langsung dikurang pembilangnya. Jadi penyebutnya tetap. Nah, itu kalau sama. Tapi kalau penyebutnya nggak sama, kamu harus samain dulu dengan KPK.
Atau bisa dilakukan dengan kali silang. Ini pasti udah dipelajarin di SD, kita tinggal mengulang aja. Misal nih, ada A per B plus atau min, bisa tambah bisa kurang C per D. Jadi misalnya angkanya semuanya beda. Caranya tinggal kali silang aja lebih enak. Kalau angkanya kecil ya. Kalau angkanya besar-besar, pakai KPK aja. Nah, misalnya ini angkanya yang kecil-kecil, berarti bisa dikali silang A dikali D, kayak tadi. Terus tandanya plus atau min sesuai soal, B dikali C, terus nanti penyebutnya jadi B dikali D. Contoh soalnya nih ya, misal yang pertama. Misalnya ada 5/9 tambah 1/9. Nah, ini kan kebetulan penyebutnya sama. Kayak tadi, kalau penyebutnya sama, langsung aja ditambah pembilangnya. Penyebutnya digabungin jadi 1, terus tinggal tambahin 5 tambah 1 itu 6, jadi jawabannya 6/9. Nah, kebetulan 6/9 ini pecahan senilai tadi. Bisa dicari pecahan yang senilai dengan dia yang lebih sederhana. 6 sama 9 itu kan sama-sama bisa dibagi 3. Jadi 6 bagi 3 itu 2, 9 bagi 3 itu 3. Jadi jawaban yang paling sederhananya adalah 2/3. Yang lain, contoh kedua. Ada 2/7 dikurangi 1/4. Ini kan angkanya semuanya beda nih. Jadi kita kali silang aja, angkanya kan kecil-kecil. Kali silang ya, dari 2 dulu. 2 kali 4. Nih, 2 kali 4. Ikutin tandanya, di sini min, berarti min. 7 kali 1. Terus nanti di bawahnya itu penyebutnya dikaliin. 7 kali 4. 2 kali 4 itu 8. 7 kali 1, 7. Di bawahnya 7 kali 4, 28. 8 dikurangin 1, tinggal dikurang jadi 1. Penyebutnya 28. Jadi jawabannya 1/28. Gampang ya. Terus yang selanjutnya adalah perkalian. Nah, kalau perkalian ini nggak peduli pembilang atau penyebut harus sama, nggak apa-apa. Dia langsung aja. Perkalian lebih gampang. Dapat dilakukan dengan mengalihkan langsung pembilang dengan pembilang, terus penyebut sama penyebut. Jadi tinggal kali aja, atas kali atas, bawah kali bawah. Contoh soal langsung ya. 4/11 dikali 5/8. Tinggal kali nih, 4 dikali 5, terus nanti 11 dikali 8. Atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, ini kan 4 kali 5 bisa langsung kamu jawab 20. Terus 11 kali 8 kan jawabannya 88. Tapi kan angkanya terlalu besar. Kebetulan ini 4 sama 8 sama-sama bisa disederhanain. Jadi kalau bisa disederhanain di sini lebih gampang daripada nanti kita menyederhanakannya setelah angkanya besar-besar. Jadi sederhanakan aja di sini. 4-nya kita bagi 4 bisa, tinggal 1. Terus nanti 8-nya bisa kita bagi 4 juga, jadi 2. Jadi kalau membagi harus sama ya. Atas bagi 4 berarti bawah juga bagi 4. Jadi tinggal di atas 1 kali 5 itu 5. Terus di bawah 11 kali 2 itu 22. Jadi ini jawaban paling sederhana. Contoh yang kedua, misalnya 3/7 dikali 7/12. Tinggal dikali ya, 3 kali 7, terus nanti 7 kali 12 di bawah. Tapi lebih baik kita sederhanakan, karena ini kebetulan ada yang bisa disederhanakan. Di atas ada 7, di bawah ada 7. Sama-sama bagi 7, habis dia. 7 bagi 7, sisa 1. Yang bawah juga 7 bagi 7, sisa 1. Jadi tinggal 3 kali 1 itu 3. 1 kali 12 itu 12. Nah, 3 sama 12 ini sama-sama bisa dibagi juga. Bisa bagi 3. Atas kita bagi 3, sisa 1. 12 bisa kita bagi 3, sisanya 4. Jadi jawabannya udah langsung paling sederhana, 1/4. Itu untuk perkalian. Yang terakhir adalah pembagian. Nah, kalau pembagian bilangan ini dapat kita lakukan dengan mengubah ke dalam perkalian. Jadi baginya kita ganti kali, terus pecahan yang kedua kita balik. C per D dibalik jadi D per C. Contoh soalnya nih. Misalnya 8/9 kita bagi sama 20/6. Ini ngerjainnya adalah kita ubah baginya jadi kali, terus 20/6-nya dibalik jadi 6/20. Nah, kalau udah jadi perkalian kayak gini, langkah penyelesaiannya ya sama kayak perkalian tadi. Tinggal kita kalikan langsung. Tapi kalau ada angka yang bisa disederhanakan, lebih baik disederhanakan dulu. Nah, kebetulan ini 8
sama 20 sama-sama bisa dibagi 4. Kita bagi aja 8-nya bagi 4, sisa 2. 20-nya dibagi 4, dapatlah 5. Jadi di atas tinggal 2 kali 6, di bawah tinggal 9 kali 5. Nah, 9 sama 6 masih bisa disederhanain. Sama-sama bisa dibagi 3. Berarti 6 bagi 3 dapatlah 2. Yang bawah 9 bagi 3 dapatlah 3. Jadi di atas tinggal 2 kali 2 itu 4, di bawah 3 kali 5, 15. Ini udah jawaban yang paling sederhana. Contoh yang kedua, 2/7 dibagi 8/9. Nah, sama aja langkahnya ya. Baginya jadi kali, 8/9-nya dibalik jadi 9/8. Atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, ada angka yang bisa disederhanain nggak? Ada 2 sama 8. Sama-sama bisa kita bagi 2. 2 bagi 2 itu kita dapat 1, terus di bawah 8 bagi 2 kita dapat 4. Jadi jawabannya adalah 1 dikali 9, 9, 7 kali 4, 28. Jawabannya 9/28. Nah, ini untuk contoh-contohnya yang sederhana. Contoh-contoh yang lain di buku paket bisa kamu lihat. Silakan latihan-latihan soal. Materi yang Ibu jelaskan ini dicatat. Selamat belajar.